Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah dan sehat-sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Jadi tidak hanya tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, hewan juga melakukan perkembangbiakan secara vegetatif untuk beberapa hewan tertentu ya. Apakah kalian masih ingat apa itu perkembangbiakan vegetatif? Baiklah, mari kita ingat-ingat dahulu ya. Sebelumnya, coba diperhatikan beberapa contoh hewan ini. Ini hewan ya. Ini yang pertama adalah amoeba. Ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi dia harus dilihat dengan mikroskop karena ukuran amoeba ini sangat kecil dan biasanya hidup di air. Nah, dan ini ada cacing planaria. Apa kalian pernah melihatnya? Kalau belum pernah, ya ini namanya cacing planaria. Kemudian ada porifera. Ini hewan ya, bukan tumbuhan. Nah, baiklah. Bagaimana hewan-hewan ini berkembang biak? Mari kita perhatikan. Nah, ini tadi ya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Jadi, bukan hanya tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, hewan juga. Dan perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu ada 3. Yang pertama, membelah diri. Yang kedua dengan cara tunas, yang ketiga dengan cara fragmentasi. Untuk selebihnya mari kita perhatikan. Yang pertama, membelah diri. Hewan yang membelah diri ini hanya mempunyai 1 sel dan cara berkembang biaknya yaitu dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Jadi nanti bagian yang lain itu akan menjadi individu yang baru. Nah, yang membelah diri itu contohnya adalah hewan amoeba. Jadi hewan amoeba ini ya, ini kenapa bisa kelihatan? Karena ini adalah tangkapan layar dari mikroskop. Jadi kalau dilihat dengan mata telanjang itu tidak bisa, harus dilihat dengan mikroskop. Tahu mikroskop ya? Mikroskop alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mari kita perhatikan bagaimana caranya amoeba membelah diri ya. Ini yang pertama, dia mempersiapkan diri sebelum membelah dirinya. Kemudian ini kan amoeba bentuknya itu berganti-ganti ya, atau tidak tetap. Nah, ini ketika dia mau membelah diri akan menjadi bulat dulu. Ini selnya ya, selnya hanya ada 1. Kemudian inti selnya memanjang, dia mulai akan membelah dirinya. Nah, jadi inti selnya akan mengikuti belahan dirinya yang lain. Jadi tetap ada 1 inti sel di setiap individu yang baru. Dan ini adalah amoeba yang baru menjadi 2 bagian. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan juga tunas. Selain tumbuhan, hewan juga pakai tunas. Nah, hewan yang berkembang biak dengan tunas awalnya menempel pada tubuh induknya. Lalu dia keluar dari induknya menjadi individu yang baru. Nah, ini contohnya hewan porifera. Ini ada di lautan ya, porifera ini. Jadi kalau kalian menyelam di laut kemudian bertemu dengan ini seperti ini ya, porifera. Ini bukan tumbuhan tetapi hewan. Dan ini difilmkan loh, porifera ini dia sebagai salah satu pemeran utama dari film yang sangat terkenal itu. Apa kalian tahu? Oh, tidak tahu ya. Nanti saya akan beritahu ya. Nah, ini yang kedua adalah hidra. Hidra ini juga
hewan yang kecil ya. Kalau tidak dilihat dengan mikroskop dia tidak akan kelihatan. Ini caranya Porifera berkembang biak. Jadi dia kan menggunakan tunas ya. Ini ada sebenarnya Porifera ini melakukan dua perkembangbiakan, secara generatif juga secara vegetatif. Nah, ini kalau ada dua Porifera, kemudian ini ada sel sperma yang masuk ke dalam Porifera yang betina ya. Nah, ini ada di pucuknya. Nah, dari ujungnya ini dia akan melepaskan diri, jatuh, kemudian dia akan menjadi individu yang baru. Nih ya. Lalu kalau Hidra bagaimana? Sama dengan Porifera, dia di ujungnya ini atau pucuknya, kemudian akan melepaskan diri dari induknya, lalu dia akan menjadi individu yang baru. Baiklah, untuk Porifera tadi yang difilmkan, apa kalian sudah tahu? Belum tahu ya? Saya kasih tahu ya. Sebenarnya film SpongeBob SquarePants itu terinspirasi dari Porifera yang hidup di laut. Porifera itu berbentuk spons ya. Nah, ini gambarnya. Jadi SpongeBob SquarePants itu yang benar terinspirasi dari hewan Porifera yang hidup di laut yang tubuhnya seperti spons, dan bukan terinspirasi dari spons untuk mencuci piring. Jadi kalian sudah tahu ya, itu adalah hewan Porifera yang dijadikan film SpongeBob SquarePants. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dengan cara fragmentasi. Apa itu? Yaitu cara perkembangbiakannya adalah dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian itu akan menjadi individu yang baru. Ini berbeda dengan amoeba ya. Kalau amoeba kan hanya membelah menjadi dua, sedangkan kalau ini fragmentasi bisa memutus bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, jadi lebih dari dua, dan akan menjadi individu yang baru lagi. Contohnya apa? Yaitu cacing planaria. Jadi meskipun cacing ini kalian potong-potong, dia tidak akan mati, malah dia akan menjadi banyak cacing ya, sebagai individu yang baru. Nah, ini proses perkembangbiakannya. Jadi dari satu cacing, kemudian jika dipotong ya jadi dua, nah dia akan menjadi 3 individu. Bukan 3 individu ya, tapi menjadi 2 individu. Ini ketika umur 7 hari, kemudian 10 hari, 14 harinya baru dia akan muncul kepalanya. Gitu ya. Baiklah, sekian penjelasan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.